Hai, balik lagi sama aku, Dian Anggrani. Balik lagi di ruang kecil kita, tempat berbagi cerita, luka, dan harapan. Hari ini aku pengen ngobrol dari hati ke hati tentang hal yang mungkin banyak banget orang tanpa sadar itu sering banget ngelakuin ini. Kalian tahu nggak itu apa? Yaps, terus-terusan ngejar. Nah, video ini cocok banget buat kamu, terutama untuk kamu yang sering ngejar-ngejar sesuatu. Ngejar-ngejar cinta, karir, validasi, ngejar-ngejar segala sesuatu hal yang kamu inginkan. Ngejar-ngejar hal yang sepatutnya sebenarnya nggak harus kita terlalu kejar. Ngejar-ngejar pendapat orang yang menilai kita bahwa di usia sekarang kita harus udah sukses. Mengejar-ngejar keinginan kita untuk sama setara dengan teman-teman kita di usia saat ini. Ya, mungkin kamu sekarang ini lagi ngerasa usia-usia apa lagi di usia life quarter crisis ya. Kalian bakal ngeliatin teman-teman kalian udah sukses, terus kalian mikir bahwa kok bisa ya dia udah sukses, udah di posisi A, B, C, sedangkan aku masih gini-gini aja, belum ada perubahan. Padahal udah kerahin semuanya deh untuk tenaga, pikiran, modal mungkin dan semuanya. Kalian udah kerahin, tapi kok masih ketinggalan jauh ya rasanya. Nah, kalau ini cocok dengan kalian, video ini pantas buat kalian tonton. Nah ya, aku paham banget sih rasanya di fase-fase itu, fase-fase dimana semua pikiran tuh jadi tekanan. Fase-fase semua hal itu rasanya tuh jadi beban. Apalagi nih, kalau kalian tuh sekarang ini sering banget sosial media. Kalian sering banget nemuin bahwa teman-teman kalian tuh udah pada married, udah punya baby, udah ada di jabatan A, B, C. Dan mungkin teman kalian udah bisa beli ini itu apa yang mereka mau, sedangkan kamu nggak bisa, kalian masih stuck, masih aja di posisi ini. Paham banget aku rasanya di fase itu. Aku paham banget di usia sekarang, kita tuh udah harus jadi orang, udah harus sukses sesuai dengan standarisasi yang orang-orang tuh berikan ke kita. Misalnya nih, orang-orang udah punya passive income, udah bisa traveling sana-sini, dan lain hal yang udah aku sebutin tadi. Dan kita masih belum ada perubahan apapun. Coba deh saat ini kamu coba tarik nafas dalam-dalam, karena video ini bakal bantu kamu buat ngerem punya pikiran kayak gitu. Nah, sekarang coba deh kalian tarik nafas dalam-dalam. Karena di video ini bakal ngajarin kalian buat ngerem pikiran kayak gitu. Nah, di video ini aku bukan ngajarin kalian buat berhenti punya mimpi. Tapi aku bakal ngajarin kalian buat sedikit ngerem. Dan tentunya ngejar mimpi tanpa harus panik atau ngerasa itu tuh sebagai tekanan. Dan ternyata kita bisa kok berhenti mengejar dan berganti kita yang menarik. Yaps, kita jadi magnet. Iya, kamu bisa jadi magnet. Iya, bener. Kamu nggak perlu ngejar sesuatu, tapi sesuatu itu akan datang dalam hidup kamu secara auto. Tanpa harus panik, tanpa kita harus kejar mengejar dengan bersikeras. Bukan cuma soal cinta, tapi peluang, kesempatan, segala hal dalam hidup kamu yang tentunya bikin kehidupan kamu jauh lebih baik. Kamu tahu nggak? Itu semua tuh nggak perlu usaha keras, tapi itu berdasarkan energi yang kamu bawa di setiap langkah atau setiap pilihan yang kamu pilih. Dan sadar nggak sih, sering banget segala sesuatu keputusan kita ambil itu berdasarkan rasa takut aja. Kalian takut buat sendirian. Misalnya nih, kalian takut buat sendirian di dalam suatu hubungan. Soalnya kalian mempertahankan hubungan yang sebenarnya kalian udah sakit di dalamnya, udah toxic, udah nggak baik buat dilanjutkan. Mungkin juga kalian takut buat ngerasa gagal. Jadi kalian pilih stay di kerjaan yang mungkin udah ngebuat mental kalian tuh hancur. Atau juga bisa jadi kalian takut buat dianggap kalian nggak produktif, jadi kalian memaksakan setiap harinya, setiap menit, setiap jam kalian tuh harus terlihat bahwa kalian tuh sibuk. Sebenarnya padahal bahwa hati kalian tuh kosong, kalian tuh kayak udah bingung mau ngapain, dan mungkin kamu tuh udah mungkin ada waktunya kalian tuh pengen istirahat gitu ya, tapi karena kamu pengen terlihat sibuk, produktif, so ya kalian memaksakan itu. So ya siapa di sini yang rugi? Kalian atau orang lain? Asalkan kalian tahu ya, aku pernah di fase itu, fase dimana aku terlalu fokus sama apa yang aku kejar, bagaimana aku buat mencapai di titik itu, dan aku tuh terlalu sibuk membuktikan ke semua orang bahwa aku tuh baik-baik aja, I'm fine, aku suka orang melihat aku tuh tanpa struggle. Padahal sebenarnya tuh aku cuma pengen satu aja, pengen diterima. Dan justru di titik itu tuh aku sadar bahwa segala sesuatu yang aku lakuin itu nggak mungkin, karena terlalu banyak hal yang aku kejar. Karena setiap hal ketika aku udah mengejar di posisi A, aku udah capai, aku akan ada lagi
keinginan di posisi B, posisi C, dan seterusnya yang nggak akan pernah habis. Coba deh kalian bayangin, sesuatu yang kalian inginkan itu datang dengan sendirinya ke hidup kalian tanpa kalian harus mengejar mimpi itu. Coba bayangin, lebih enakan yang mana? Dan dari pengalaman aku mulai belajar nih, bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi soal siapa yang selaras sama dirinya. Selaras dalam arti pikiran, mental, dan tindakan itu berjalan seiringan tanpa harus memberikan salah satunya. Misalnya nih ya, kamu pengen mencapai di titik A, tindakan kamu mengikuti, tapi sebenarnya mental kamu udah nggak kuat, kamu nggak sanggup, tapi kamu paksakan. So ya, apa yang terjadi? Kamu depresi, kamu stres, banyak tekanan yang terjadi dalam hidup kamu. So ya, yang kalian harus ingat, selaras itu benar-benar penting banget. Kamu tahu nggak, ketika kamu jujur sama diri kamu sendiri terhadap apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingini, kamu itu menciptakan ruang dalam hidup kamu. Ruang untuk hal energi baik datang dalam hidup kamu, ruang untuk orang-orang tulus itu datang dalam hidup kamu, ruang untuk peluang-peluang baik datang ke hidup kamu. Bukan soal kamu mengejar mereka, tapi soal kamu siap menerima hal itu semua. Dan ini bukan cuma soal positive vibes aja. Aku tahu, ini nggak semudah itu, nggak sebatas itu. Tapi ini tentang kamu berhenti mengejar validasi dari setiap orang. Cukup satu hal yang kamu perlukan, validasiin diri kamu sendiri. Hal baik itu datang ketika kalian tuh udah bisa gak panik mengejar cinta, kalian udah bisa sembuhin luka dengan sendirinya, kalian udah gak berpikir gue harus kayak mereka, dan kamu juga udah gak berpikir bahwa apa sih yang aku mau dalam hidup ini. Tapi serius deh, kamu tuh bisa loh hidup damai, hidup tenang ketika mungkin situasi tuh gak sesempurna itu. Kamu juga bisa hidup cukup ketika situasi gak sesuai ekspektasi yang kamu mau. Dan kamu tuh layak buat mendapatkan hal-hal indah dalam perjalanan kamu, meskipun kamu punya banyak mimpi tanpa kalian harus ngejar dengan ngos-ngosan. Kalian nggak perlu itu. Dan sekarang coba deh kalian tarik nafas dalam-dalam dan jangan terburu-buru. Kalian nggak harus ngerti jawabannya sekarang. Kalian nggak harus sukses di usia 25, kalian nggak harus nikah di usia 28, 27, dan kalian nggak harus ngerti kehidupannya itu 27, 28, 29, 30. Itu standar orang, kalian nggak perlu ikutin. Karena semua orang tuh udah punya timingnya masing-masing yang udah Tuhan kreasikan, yang Tuhan udah tulis skenario dalam hidup kamu. Jadi nggak perlu khawatir dan terburu-buru akan hal itu. Cukup kamu sadar, kamu hadir, dan kamu ngerti. Dan alam semesta tuh akan ngerti kok apa yang seharusnya kamu terima, apa yang seharusnya kamu lakukan, dan apa yang terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu dengar video ini, aku pengen kalian bilang pelan-pelan ke dalam diri kalian sendiri, aku nggak perlu terburu-buru, aku nggak perlu mengejar segala sesuatu, aku cukup jadi diriku sendiri, dan aku cukup untuk semua hal baik datang dalam hidup aku. Terima kasih udah ada di sini, terima kasih udah mau dengerin video aku, udah mau lihat video aku sampai selesai. Terima kasih juga kalian udah mau bertumbuh meskipun pelan-pelan dan kadang menyakitkan atau kadang bahkan kalian sendiri. See you next video, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Kalau perlu kalian komen di kolom komentar apa sih struggle yang kamu miliki dan gimana, kalian udah siap menerima itu semua atau belum? Coba tulis di kolom komentar. See you next video.